Terkait dengan Komisi C yang membidangi dengan keuangan, kita tahu bahwa pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 itu kita mengalami penurunan. Kebetulan di Komisi C ini ada program terkait dengan memudahkan para UMKM, misalkan sertifikasi halal. Oh iya, sertifikasi. Juga pembuatan NIB, nomor induk berusaha. Itu juga kita sudah ada program seperti itu, dan itu gratis, Mbak. UMKM ini kan usaha yang sangat menarik, Mbak. Usaha yang menarik dan usaha yang betul-betul langsung di masyarakat. Kadang-kadang memang kesulitannya itu di masyarakat itu mereka pengennya tetap seperti yang mereka lakukan. Monggo para pelaku UMKM untuk mengakses program yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga bisa membangkitkan dan menggerakkan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, kita berjumpa dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Dan bersama siapa? Saya spill di awal ya. Beliau ini sosok pengusaha yang kemudian terjun juga nih ke dunia politik. Pas berarti ya kalau kemudian kita bicara terkait dengan UMKM. Apalagi beliau duduk di Komisi C yang membidangi keuangan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Mahdi SESH yang akrab disapa Kang Mahdi. Kang Mahdi, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini, tentu di sela-sela kesibukan Kang Mahdi yang mungkin sangat menyita energi, menyita waktu begitu ya. Tapi masih sempat kita ngobrol di podcast ini ya Kang ya. Terima kasih. Selalu datang Iya. Karena ini menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bagian menyampaikan informasi ke masyarakat melalui podcast ini. Baik, jadi artinya memberikan edukasi juga. Iya, itu makanya jadi biar selalu tahu antusias. apa yang terjadi di Provinsi Jawa Timur melalui podcast ini bisa menyampaikan. Utamanya di dapilnya Kang Mahdi juga itu juga menjadi perhatian. Nah, Dulur Jawa Timur, Kang Mahdi ini dari Dapil Jatim 3. Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kota dan Kabupaten Pasuruan. Begitu ya Kang Mahdi ya. Baik. Alhamdulillah sudah dipercaya yang keempat kali, Mbak. Sudah dipercaya ini untuk yang keempat kali. Yang keempat untuk kali. DPRD Provinsi Jawa Pertama Timur. kali yang 2024, sebelumnya sudah 3 kali. Iya. Sebelumnya? Yang 2024. Iya. Yang 2000. Baru kali ini. Oke. Sebelumnya sudah 3 kali. Luar biasa. Dari fraksi P3 PSI. Ya, gabungan antara Partai P3 dan Partai PSI. Partai PSI. Karena P3 saat ini belum mencapai ketentuan untuk membentuk fraksi. 5 anggota, kita hanya 4, jadi digabung dengan PSI yang 1 orang. Tapi jadi artinya selalu semangat. Tetap untuk kemudian mendengar dan mendengar aspirasi masyarakat atau konstituen, kemudian mengaplikasikannya dalam kebijakan yang pro rakyat tentunya seperti itu ya, Kang. Yang jelas kepentingan masyarakat diutamakan dari kepentingan yang lain, karena kita dipilih oleh masyarakat sebagai perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu makanya masyarakat yang utama. Ya, alhamdulillah. Mungkin kepercayaan itu sampai bisa 4 kali, Mbak. Betul. Wah, ini berarti semakin itu beban atau gimana kalau bagi Kang Mahdi? Tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab. Masyarakat sudah mempercayakan kepada saya untuk berjuang melalui program-program yang ada di provinsi untuk kepentingan masyarakat. Oke. Nah, kali ini Kang kita akan bicara terkait dengan penguatan ekosistem UMKM. Ini terkait dengan optimalisasi pembiayaan dan insentif fiskal di Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara soal ini ya Kang, kalau Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur ini kan tupoksinya keuangan dan perbankan. Keuangan dan perbankan. Kemudian perpajakan dan retribusi, pemegang kas daerah atau perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan penanaman modal, pengawasan keuangan dan pembangunan daerah, begitu ya. Seperti apa kemudian kalau kita bicara
di awal dulu ini terkait dengan upaya ikhtiar yang sudah dilakukan teman-teman Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur untuk menambah pundi-pundi pendapatan di Jawa Timur. Jadi terkait dengan Komisi C yang membidangi dengan keuangan, kita tahu bahwa pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 itu kita mengalami penurunan pendapatan sekitar hampir 4,1 triliun. Oleh karena itu Komisi C sekarang semangat untuk membenahi bagaimana sekiranya pendapatan Provinsi Jawa Timur itu bisa meningkat melalui kinerja yang terus-terusan mengawasi dan memperhatikan kinerja dari BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk memanfaatkan aset-aset yang kita punyai bisa bermanfaat seperti itu. Jadi yang aset-aset mungkin tadinya belum begitu diperhatikan begitu ya Kang ya, sekarang sudah bisa sangat dioptimalkan begitu ya. Bisa menghasilkan yang terbaik. Baik. Nah, kemudian terkait dengan kalau kita bicara UMKM, mereka itu luar biasa sekali kekuatannya ya Kang ya. Artinya ada masanya di saat-saat kemudian perekonomian kritis, tapi mereka menjadi tulang punggung perekonomian justru Kang. Nah, ini bagaimana kemudian kalau kita bicara peran dari APBD terkait pemberdayaan dan pembiayaan UMKM di Jawa Timur, kita bicara besaran itu seberapa besar kemudian yang dialokasikan untuk penguatan pembiayaan pemberdayaan UMKM, Kang Mahdi? Di Provinsi Jawa Timur ini terkait dengan program UMKM sangat memperhatikan betul dan porsinya sangat banyak sekali sehingga UMKM di Jawa Timur ini menjadi barometer juga perekonomian. Kita tahu bahwa di masa COVID UMKM itu masih tetap bangkit. Oleh karena itu perhatian betul sehingga UMKM tidak mengalami yang sangat terpuruk. Karena kita tahu UMKM itu kan rumahan. Rumahan juga dan juga dalam mengelolanya juga secara tidak profesional kadang-kadang sehingga peran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu turun untuk bagaimana UMKM ini bisa bangkit dan terus bangkit sehingga menjadi tonggak perekonomian yang ada di Jawa Timur. Iya, kan juga kalau kita bicara terkait dengan pemutihan hutang UMKM begitu, mungkin itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan ya Kang Mahdi. Bagaimana sih Kang Mahdi melihat peran pemerintah begitu kalau kita bicara terkait modal atau akses pembiayaan yang memudahkan bagi teman-teman UMKM? Ini berbicara ke belakang dulu Mbak, terkait dengan UMKM ini memang ada sebagian UMKM yang mengalami kesulitan untuk modal. Itu terjadi pada saat COVID, terutama UMKM yang bersentuhan langsung dengan pariwisata. Jadi UMKM yang bersentuhan langsung dengan pariwisata itu mengalami sangat terpuruk sehingga mereka tidak bisa memproduksi lagi dan tidak bisa menjual karena memang waktu COVID itu semua akses kan tidak boleh mengadakan kegiatan ditutup dan itu yang sangat terpuruk. Mereka mau bangkit lagi tidak bisa karena punya hutang sebelumnya, mau ngambil hutang lagi tidak bisa. Jadi kesulitan modal. Itu contohnya untuk UMKM yang di bidang apa itu Kang? Di bidang makanan, misalkan olahan seperti di Batu, di Malang, seperti olahan buahan itu kan produksinya untuk dijual di tempat-tempat wisata. Jadi padahal semacam keripik gitu ya, UMKM keripik gitu ya. Keripik, apel itu kan dibuat seperti itu kan mengalami kesulitan permodalan mau bangkit lagi. Dengan penghapusan ini insya Allah bisa membangkitkan UMKM yang mengalami kendala seperti itu. Itu karena mereka masih memiliki hutang yang lalu. Jadi kesulitan kan hutang yang lalu masih apalagi belum distruk sama perbankan sehingga kesulitan. Makanya dengan pemutihan ini sangat bisa membantu kepada para UMKM terutama UMKM kecil ini. Nah, kalau kemudian kita bicara program dari pemerintah sendiri, seperti apa, Kang Mahdi, kalau terkait dengan ini? Program pemerintah terkait UMKM banyak sekali, Mbak. Pertama, pelatihan terkait dengan pengelolaan dari
produk itu sendiri, termasuk packingnya, termasuk dengan cara menjualnya juga, karena kita tahu sekarang bahwa penjualan itu hanya tidak manual saja, bisa melalui online. Pelatihannya misalkan penjualan melalui online itu. Baik, itu upaya-upaya yang telah dilakukan begitu ya, Kang Mahdi, untuk kemudian membantu teman-teman UMKM berusaha. Tapi kalau kita bicara terkait dengan itu tadi, pemutihan hutang, seperti apa? Artinya kalau di Provinsi Jawa Timur sendiri, apakah ada program itu atau bagaimana ini, Kang? Pemutihan hutang dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, Mbak. Jadi misalkan UMKM itu memang UMKM yang membutuhkan dan ada verifikasi yang betul-betul ketat, sehingga tidak semuanya seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang ada persyaratan tertentu. Tidak bisa mungkin semua begitu ya, Kang, ya pastinya ya. Oke, nah Kang, kalau kita bicara mengenai mekanisme penyaluran dana APBD untuk UMKM itu seperti apa? Apakah kemudian sudah ada instrumen pembiayaan yang fleksibel dan inklusif bagi pelaku UMKM mikro dan ultra mikro? Iya. Jadi terkait dengan program pemerintah terkait dengan UMKM ini bisa diakses pertama melalui pengajuan proposal. Jadi UMKM itu yang sudah mempunyai, terutama yang mempunyai NIB, Mbak, NIB, dan juga dibentuk kelompok-kelompok. Jadi di kelompok, minimal kelompoknya itu 20 UMKM, mereka berkelompok mengajukan atas nama kelompok itu melalui proposal, diajukan ke pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui gubernur. Setelah itu dilakukan verifikasi itu melihat apakah UMKM ini betul layak untuk menerima bantuan. Kadang-kadang kan bukan tidak percaya, tapi kadang-kadang di bawah ada saja menyalahgunakan. Misalkan mereka tidak punya usaha karena kepentingan hanya untuk mengakses, mereka membuat ya istilahnya bukan betul-betul UMKM. Karena melalui itu selanjutnya melalui penganggaran dana, Mbak. Setelah melalui verifikasi, setelah itu pemerintah melalui pembahasan melihat kira-kira UMKM ini layak untuk mendapatkan anggaran dan ketentuan berapa, apa itu berupa barang atau modal seperti itu, Mbak. Jadi ada prosesnya. Betul. Kemudian kalau di dapilnya Kang Mahdi sendiri seperti apa kalau kita bicara mengenai kemudahan pembiayaan atau akses permodalan untuk teman-teman UMKM, Kang Mahdi? Kalau di dapil saya kebetulan saya mempunyai binaan UMKM, Mbak. Binaan UMKM yang selalu saya kumpulkan dan saya selalu adakan pertemuan-pertemuan kira-kira kebutuhan dari UMKM itu apa dan kita akseskan, Mbak. Kita jembatani kepada, kebetulan di Jawa Timur ini ada 2 bank yang bisa diakses oleh teman-teman UMKM melalui Bank Jatim dan melalui Bank UMKM BPR Jatim yang kebetulan sekarang sudah berubah nama Bank Perekonomian Rakyat. Jadi kita akseskan, kita jembatani. Kebetulan di BPR Jatim ini sekarang ada program pemerintah terkait dengan UMKM itu atau usaha yang namanya Prokesra. Prokesra itu limitnya itu paling banyak 50 juta, tapi itu betul-betul untuk kepentingan para UMKM. Itu bunganya sangat kecil dan bisa diakses melalui Bank UMKM, melalui bisa juga jangka waktu. Misalkan para yang mempunyai usaha musiman juga bisa mengakses juga. Misalkan per 3 bulan dan bunganya sangat kecil. Per 10 juta, saya lihat kemarin itu per 10 jutanya hanya 300.000, Mbak, 1 tahunnya. Itu sangat kecil sekali dan itu bisa dimanfaatkan. Kita jembatani, dan kita woro-woro kita pertemukan. Sekali-sekali kita juga kebetulan di DPRD Jatim ada program sosialisasi yang kita undang UMKM dan kita undang BPR Jatim, kita undang Bank Jatim langsung memberikan kepada yang diundang itu terkait dengan program yang ada di bank tersebut. Itu pakai jaminan nggak, Kang?
Yang jelas pakai jaminan, Mbak. Oh, jadi jaminan ada itu juga ya? Jaminan itu untuk mengingatkan para UMKM itu kalau punya utang gitu. Jadi jangan sampai lupa ya kalau ada utang. Kadang-kadang ada jaminan aja masih lupa, apalagi Iya, tidak apalagi nggak ada ya. Jaminan itu kita filosofinya sebagai pengingat kalau kita punya utang. Oke. Jadi itu aja. Simple sebenarnya Simple, kan bener. ya. Karena khawatirnya orangnya itu lupa atau pura-pura lupa atau lupa beneran gitu kan. Tapi kalau ada jaminan mereka kan ingat, Ingat. oh sertifikat saya dari sana, berarti harus segera. Ingat dan disiplin. Yang jelas ingat dan disiplin untuk dan itu membayar. mudah sekali untuk mengakses dan murah sekali terkait dengan pinjamannya. Baik, Kang Mahdi, silakan kita minum sejenak. Ini bagian informasi kepada masyarakat menyampaikan juga. Betul, jadi maksudnya memang sangat penting ya Kang ya. Kang Mahdi, pada kesempatan ini Kang Mahdi ada informasi terkait dengan pembiayaan UMKM nggak ya untuk teman-teman yang membutuhkan begitu kan sangat lumayan loh bagi membantu mereka loh ya. Sangat kalau ada program-program bagus gitu. Jadi ini ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bank BPR Jatim, Bank UMKM, ada namanya program Prokesra. Jadi Prokesra ini pinjaman yang sangat menarik sekali, bunganya sangat kecil, 3% setahun. 1 tahun? Iya. Dan jangka waktunya juga lama, bisa 3 tahun. Plafon pinjamannya lumayan juga besar, 50 juta. Nah, kalau buat modal yang teman-teman UMKM yang ingin bisa menambah modal atau yang modalnya kurang, itu bisa mengakses program dari, karena pemerintah memberikan subsidi ke bunganya. Jadi bunganya sehingga kecil, itu namanya Prokesra, bisa diakses di Bank BPR Jatim di masing-masing daerah itu ada cabangnya, monggo diakses plafonnya dan sebagai, tapi harus ada jaminan juga Mbak. Jaminan itu sebagai pengingat kalau punya utang. Seperti itu. Yang jelas ini jaminan itu bisa menjadi obat orang yang tadinya pelupa jadi pengingat gitu ya Kang ya. Kita buat seperti itu. Kadang-kadang kan masyarakat atau para peminjam itu pengennya mudah, gampang, sama seperti pinjaman yang di online itu Mbak, cukup KTP sudah bisa keluar. Mereka kan melalui perhitungan-perhitungan dan mereka tidak mengetahui tempat apapun, tapi mereka kan meneror terus. Betul. Sebelum pinjam mereka harus mengasih nomor 3 atau 2 orang di sampingnya. Kalau tidak bayar, ditelepon orang sampingnya. Kanan kiri juga kena getahnya juga begitu ya Kang ya. Seperti itu tidak baik juga. Iya, Kang, tapi begini, kalau misalnya jaminannya itu dari hutang sebelumnya itu maksudnya jaminannya itu masih semacam ada masalah begitu, itu gimana Kang? Ya tetap melalui mekanisme yang ada Mbak. Jadi mungkin nanti ada basic juga. Tapi selama beberapa kali saya melakukan sosialisasi dan dengan didampingi oleh BPR Jatim, alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa UMKM yang bisa mengakses program itu Mbak. Hampir saya yang tahu ini selama 2 bulan ini sudah hampir 12 UMKM yang mengakses di daerah dapil saya. Dan itu bermanfaat sekali. Bermanfaat dan lancar juga lancar begitu juga. Ya. Gampang dalam pengurusannya gampang. Tidak seperti yang dibayangkan asal niat mau pinjam. Itu siapa aja, Kang? Artinya dari mereka yang berusaha di bidang apa saja? Ada teman saya di bidang peternakan, mengakses juga dapat 50 juta dan ditinjau sesuai aturan tadi Mbak. Jadi saya tidak memberikan rekomendasi secara harus dapat, tapi memberikan menjembatani saya saja, tetap sesuai aturan. Alhamdulillah ada kemarin itu pelaku UMKM peternakan, pengupakan kambing, dan juga ada pelaku UMKM dari dia berjualan kue, akses sekitar 15 juta dan usahanya alhamdulillah lancar. Dan juga para pelaku UMKM itu di pengolahan ikan.
Nah, pengolahan ikan di Pulau Bulu Ketapang juga mengakses. Alhamdulillah dengan program ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Baik, artinya begini, Kang Mahdi ini di sini perannya menjembatani. Ada informasi, ada program apa disampaikanlah kepada teman-teman UMKM. Tapi terkait dengan nanti pengurusannya seperti apa tetap melalui prosedur yang ada. Seperti tidak itu memberi ya, Kang, jaminan, ya? Tidak memberi jaminan apa yang saya rekomendasikan itu harus dapat, tidak. Tapi tetap saya rekomendasikan, tapi penyalurannya atau yang pinjam itu sesuai dengan aturan yang ada. Jaminan harus tetap ada. Kelayakannya untuk pinjam itu harus diperhatikan dan karakternya juga terutama. Penting loh Kang ya. Karena bagaimanapun meskipun usahanya besar, tapi karakternya tidak bagus itu juga menjadi catatan juga. Baik, itu menjadi penilaian juga pastinya ya dari pihak pemberi modal, begitu ya Kang ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai program-program UMKM yang didanai dari APBD, setelah itu kan pasti ada evaluasi-evaluasi ya Kang ya. Kalau kita bicara outcome-nya sendiri seperti apa kemudian? Iya, evaluasi kita misalkan seperti halnya di UMKM di dapil saya kemarin bisa mengakses program di pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan bantuan-bantuan alat-alat UMKM tetap dipantau, Pak. Dipantau kira-kira bagaimana hasilnya, evaluasinya, jangan sampai apa yang menjadi program dari pemerintah untuk membangkitkan ekonomi dan usaha itu juga hanya sia-sia aja. Betul. Jadi tetap kita pantau terus. Kemudian kalau kita bicara soal sinergi ini Kang Mahdi antara OPD yang ada di kabupaten kota begitu ya dalam memanfaatkan APBD untuk penguatan UMKM secara terpadu. Ini Kang Mahdi melihat sinerginya seperti apa yang sudah berjalan selama ini Kang? Sinergi terkait dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Timur sudah jalan, Mbak. Misalnya melalui pembinaan-pembinaan yang misalkan program itu dari provinsi tapi melibatkan kabupaten. Kira-kira UMKM mana yang layak untuk diikutkan pelatihan, koordinasinya dengan kabupaten. Kita kalau langsung-langsung kan tidak mengetahui, yang mengetahui UMKM yang itu bagus, tidak, yang hanya bahasa juga ada abal-abal itu kan juga. Itu kerjasama dengan kabupaten, pelatihan atau juga bantuan-bantuan dari provinsi itu koordinasinya juga dengan kabupaten seperti itu. Oke, jadi selama ini memang sinergi yang terjalin, komunikasinya, koordinasinya itu sudah maksimal. Begitu ya Kang ya? Iya, seperti itu. Di dapilnya Kang Mahdi juga begitu ya? Iya, apalagi saya juga punya binaan betul, Kang Mahdi juga ada binaan. Dinas koperasi dan dinas koperasi yang ada di kabupaten kota di dapil saya. Baik, jadi luar biasa ya, artinya kita juga memberikan apresiasi terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Kang ya, untuk membantu teman-teman UMKM yang ada di Jawa Timur ini khususnya begitu ya, mereka menjadi semakin berdaya dari ultra mikro tuh misalnya mereka bisa menaikkan taraf usahanya mereka begitu ya. Kita juga akan berkoordinasi dengan kabupaten, mudah-mudahan ini juga berhasil Mbak. Kita mempunyai program rest area untuk kalau dulu rest area untuk istirahat, ini rest area untuk para pelaku UMKM dan itu didekatkan di daerah-daerah wisata, Mbak. Ini masih dalam koordinasi. Jadi ini konsep yang baru ya, Kang? Konsep saya yang baru, koordinasi melalui program yang ada di provinsi, kerjasama dengan kota kabupaten. Jadi ada tempat para UMKM itu berjualan, tapi daerahnya yang aksesnya bagus, tempat ke wisata yang ramai juga. Jadi yang memang prospektif. Yang bagus. Jangan sampai tempatnya itu tempat yang sulit diakses atau bersimpangan. Contoh tempat wisatanya ke timur, tapi taruhnya taruh di barat kan seperti itu. Jadi yang bisa diakses dan gampang. Ini insya Allah kalau program ini bisa berjalan dan mudah-mudahan berjalan akan bisa menjadi sebagai tempat untuk jualan para UMKM juga. Jadi menarik wisatawan juga dan mengungkit perekonomian yang ada di wilayah situ ya Kang ya. Kang, kalau kita tuh kan dengar ada mikro, ya UMKM itu ada yang mikro, kemudian ada yang ultra mikro. Itu perbedaannya di mana sih Kang Mahdi? Dari
permodalannya juga dan dari usahanya juga. Kalau UMKM itu biasanya lebih besar daripada yang ultramikro, Mbak. Jadi sebenarnya sama aja. Mereka berusaha untuk bisa terutama perekonomian untuk keluarganya, ekonomi keluarganya dan bisa memakai ekonomi sekitar. Kalau UMKM biasanya bisa sudah memperkerjakan di daerah sekitar, Mbak. Seperti halnya ada di tempat saya itu usaha batik. Usaha batik. Mereka bisa memperkerjakan di daerah sekitar bisa sampai 10 orang. Kebetulan di Probolinggo juga banyak usaha batik dan sekitar ada hampir 40-an atau lebih sekitar itu. Jadi mereka bisa mempekerjakan. Itu kalau kita dibangkitkan terus kan bisa bisa lebih besar lagi. Bisa membangkitkan perekonomian di daerah sekitar. Betul, dan bisa lebih meluas lagi dampaknya ya, bisa Kang ya. meluas. Kalau ultramikro itu contohnya mereka yang usahanya itu di mana biasanya? Hanya usaha yang rumahan dan biasanya ikut event-event, Mbak. Event-event. Kebetulan di kota kabupaten sekarang itu ada yang menarik juga untuk membangkitkan para pelaku usaha kecil ini melalui misalkan Car Free Day. Jadi ada event-event seperti itu. Car Free Day itu sangat membantu sekali, Mbak, terhadap para pelaku usaha kecil itu. Misalkan pagi bisa jalan-jalan, bisa berjualan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Car Free Day itu di daerah-daerah bisa ditingkatkan. Betul. Dan itu kan sangat menarik. Termasuk dengan adanya event-event yang dilakukan oleh kota kabupaten, misalkan Hari Jadi. Termasuk misalkan di Probolinggo Semipro, seminggu di Probolinggo, eventnya itu kan mulai budaya, semua kan termasuk pameran lengkap, itu juga bisa meningkatkan seperti itu. Semoga event-event seperti juga, itu sering dilakukan. Di Probolinggo Kabupaten ini ada event 7 hari, 7 danau, 7 November. Serba 7. Nah ya, jadi monggo para pegiat wisata bisa ikut event ini dan juga pelaku usaha bisa mengikuti event ini. Event spektakuler yang akan dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Kebetulan Probolinggo itu akan ada event ini, namanya 7 hari, 7 ranu, 7 November. 7 hari, 7 danau, 7 November. Jadi Anda dulur Jawa Timur, silahkan kalau mau datang. Anda pelaku usaha atau pelaku pariwisata dan juga memiliki usaha juga boleh ya. Maksudnya kalau mau bergabung di sini ya, Kang Mahdi ya. Acara event. Dan nanti eventnya itu banyak, Mbak. Ada di adventure. Bisa adventure itu ada run juga, ada festival budaya, ada dayung, ada macam-macam deh. Jadi 7 hari itu tujuannya bisa mendongkrak perekonomian yang ada di sekitar wilayah itu. Itu lokasinya di mana? Maksudnya dipusatkannya atau gimana? Dipusatkan di Teres, Kabupaten Probolinggo, dan juga di Grocir, di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan itu ya. Termasuk banyak event-eventnya dan juga pameran juga di sana diadakan. Pelaku usaha. Jadi dulur Jawa Timur, pastikan Anda tidak melewatkannya ya. 7 hari, 7 danau, 7 November 2025. Dan ini belum pernah diselenggarakan sebelumnya kan, Kang? Ini baru. Ini event baru yang spektakuler dan semua kolaborasi. Melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Probolinggo, termasuk nanti juga membangkitkan budaya-budaya yang ada. Karena di Probolinggo itu banyak budaya yang perlu diangkat, Mbak. Misalkan di sana ada namanya Totaan Dere bahasanya. Jadi melepas merpati yang bersama-sama itu kalau dilepas ribuan, Mbak, ribuan merpati. Itu sangat menarik kan orang, Mbak. Dan juga bisa meningkatkan perekonomian, Mbak. Karena orang yang biasanya harga merpati murah dengan adanya event itu jadi mahal dan jadi peternak merpati. Kan berarti Probolinggo yang selama ini kita kenal dengan Bromo aja, ternyata masih banyak potensi kekayaan alam wisata yang bisa kita gali dari Kabupaten Probolinggo berarti ya, Kang Mahdi? Banyak sekali, Mbak. Di Probolinggo itu untuk membangkitkan UMKM ini banyak wisata yang bisa menjadi
pembangkitnya, pembangkitnya UMKM. Kalau di laut ada namanya Pulau Gili Ketapang melalui snorkeling. Kalau di sungai ada namanya Arum Jeram. Arum Jeram, di sana juga Arum Jeramnya itu kata saya Mbak, namanya juga promosi, kata saya terbaik sedunia. Kan boleh saja saya menyampaikan terbaik. Itu Arum Jeram. Di Sungai Pekalen juga ya. Itu ada bisa rafting melalui beberapa air terjun. Namanya juga ada di sana yang paling menarik itu namanya air terjun Bidadari. Cuman Bidadarinya ada hanya air terjunnya ada. Terjunnya ada, kita bisa lihat melewati kelelawar, air terjun kelelawar. Jadi di sana ada ribuan kelelawar yang kita lewati. Tapi menarik Mbak. Pasti, apalagi bagi mereka yang suka petualangan, Kang. Jadi ini Probolinggo itu apa yang sampai bukan hanya Bromo saja, banyak. Sama dengan di Lumajang sekarang. Lumajang itu sangat menarik sekali, apalagi ada Tumpak Sewu sekarang yang lagi tren. Di Bondowoso banyak juga Mbak, di Situbondo. Jawa Timur tidak kurang untuk berwisata. Makanya saya menyarankan kalau berwisata cukup di Jawa Timur dengan daerah-daerah yang sangat indah. Di Banyuwangi sekarang malah ada daerah yang hampir mirip dengan apa yang lagi banyak ditambang sekarang Mbak? Yang lagi banyak ditambang apa katanya yang lagi ramai sekarang ini? Oh, pertambangan nikel. Bukan yang pulau yang di luar Jawa itu, Papua itu. Nikel. Ya, nikel itu kan ada sekarang nih. Di Banyuwangi di Raja Ampat, iya. Saya tidak nyebut itu dulu biar di Raja Ampat Mbak. Iya. Di Banyuwangi sekarang ada daerah yang seperti Raja Ampat. Cuman mudah-mudahan tetap terjaga Mbak. Betul ya. Artinya kita pun juga turut menjaga masyarakat wisatawan yang datang ke sana. Sekarang lagi menarik namanya pulau itu seperti Raja Ampat. Oke, Kang Mahdi. Itu yang harus jadi catatan dari Dulur Jawa Timur nih. Luar biasa potensi di Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara kembali yang ke UMKM tadi, Kang, potensi UMKM di Jawa Timur kan juga nggak kalah luar biasanya ya dari potensi wisata alam yang sudah ada. Tapi kemudian kita bicara terkait dengan insentif fiskal, itu apa saja sih Kang sebenarnya yang sudah diberikan begitu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Kalau terkait dengan insentif fiskal itu melalui permodalan, Mbak. Permodalan. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal Mbak, melalui pengajuan program yang ada di provinsi melalui kelompok-kelompok itu termasuk pengajuan fiskal juga Mbak. Dan juga menjembatani kepada bank-bank yang ada, bank-bank pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim dan Bank BPR Jatim. Baik, kalau terkait dengan retribusi gitu kan seperti apa? Retribusi, kemudian kemudahan perizinan itu bagaimana? Kebetulan di Komisi C ini ada program terkait dengan memudahkan para UMKM misalkan sertifikasi halal. Oh iya, sertifikasi. Juga pembuatan NIB, nomor induk berusaha. Itu juga kita sudah ada program seperti itu dan itu gratis Mbak. Gratis ya Kang? Tidak dipungut biaya? Tidak dipungut melalui program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi sudah difasilitasi juga artinya ya oleh teman-teman Komisi C. Jadi berusaha biar enak dan mempunyai legal juga. Karena kadang-kadang usaha itu biar bisa mengakses permodalan kan butuh legal juga Mbak. Usaha itu misalkan NIB-nya, kalau terkait dengan sertifikasi halal itu juga berpengaruh juga. Betul. Kang, tapi kalau insentif pajak juga ada? Insentif pajak terkait dengan mungkin hanya warung itu aja Mbak. Kalau yang lain-lain, kalau perlu tidak perlu ada pajak atau pungutan yang lain. Mereka kan masih mau bangkit dan UMKM usaha kecil. Betul. Tapi kalau di dapilnya Kang Mahdi, itu mereka sudah mengetahui nggak terkait dengan insentif fiskal ini untuk kemudahan mereka berusaha begitu? Kang sudah Mbak, kebetulan saya sendiri kan yang memberikan. Jadi kalau kita bicara, karena kan ini ya Kang Mahdi kan ada binaan ya, itu seperti apa sosialisasi dan pendampingannya juga begitu Kang? Ya misalkan ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita sampaikan kepada UMKM binaan saya Mbak. Kenapa? Monggo diakses termasuk dengan adanya program misalkan di Bank
PPR Jatim itu yang sangat kecil dan itu saya sampaikan. Jadi mereka saya kumpulkan, saya kasih informasi, atau kalau memang kebetulan saya juga ada grup di WA itu, saya sampaikan melalui grup-grup yang ada di WA itu. Oh, Kang, begini, kalau kita bicara terkadang ada yang permodalannya sudah beres, tidak ada masalah, tetapi kemudian menemui kendala lain terkait dengan pemasaran, Kang Mahdi. Nah, ini seperti apa kalau pendampingannya sendiri terkait dengan pemasaran atau mencari pangsa pasar yang sesuai? Makanya tadi saya sampaikan juga, Mbak, kita ke depan dan program termasuk program saya koordinasi dengan kabupaten mau membuka rest area terkait dengan UMKM. Jadi rest area itu para wisatawan itu berhenti di tempat rest area itu sehingga bisa berbelanja di sana. Termasuk terkait dengan pelatihan-pelatihan. Kita tahu sekarang kan penjualan itu tidak hanya manual, Mbak. Melalui pelatihan-pelatihan kita juga memberikan cara menjualnya yang enak dan juga gampang, karena dunia ini sekarang ada di tangan kita, Mbak. Betul. Dunia itu ada di tangan. Mau digitalisasi ya, yang juga kita harus. Tidak perlu kemana-mana, tidur di rumah sambil sudah bisa melihat kira-kira apa yang mau kita beli. Oleh karena digitalisasi kita pelatihan seperti itu, Mbak. Baik, Kang Mahdi, kita minum lagi, Kang. Soalnya bicara UMKM ini memang menarik ya, banyak sisi yang karena memang kepentingan untuk masyarakat yang dibawa langsung. Betul, Kang Mahdi. Silakan, Kang Mahdi. Nah, kalau kita bicara soal kredit tadi, apakah sudah ada skema penjaminan kredit, Kang, atau subsidi bunga dari pemerintah daerah bagi pelaku UMKM yang unbankable namun potensial? Ya. Jadi kebetulan juga kebetulan, Mbak, di Jawa Timur itu ada namanya Jamkrida. Jamkrida yang bisa menjamin pinjaman para pelaku UMKM di bank-bank yang ada di pemerintahan, Bank Jatim, atau kita selalu bekerja sama juga, Mbak. Bapak tadi menyampaikan bahwa setiap sosialisasi saya juga mengajak Bank BPR Jatim, Bank Jamkrida, bagaimana bisa kolaborasi para UMKM ini mengakses pinjaman itu tidak sulit lagi dan ada jaminan dari Jamkrida. Oke, jadi seperti itu ya, maksudnya semakin memudahkan juga teman-teman UMKM. Dan itu artinya teman-teman Komisi C sangat mengapresiasi dengan adanya itu. Sudah, Kang kita makanya program ke depan ini biar para UMKM dan pelaku usaha ini dipermudah terus. Kalau Kang Mahdi melihat peran dari program kredit usaha rakyat daerah atau skema pembiayaan serupa dalam memperkuat daya saing UMKM di Jatim seperti apa? Modal itu kan bagian dari utama untuk berusaha. Bagaimanapun kalau kita mau berusaha tapi modal itu tidak ada kan tidak bisa, Mbak. Kecuali mungkin yang punya keahlian tertentu, mereka bisa berusaha melalui keahliannya. Tapi kalau berkaitan dengan usaha pasti butuh modal. Makanya dengan program adanya pemerintah yang memberikan pinjaman, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga, itu bagian dari untuk meningkatkan UMKM, pelaku usaha bisa bergerak terus sehingga bisa bangkit. Oke, nah kalau kita bicara sejauh mana fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal itu, Kang Mahdi, kemudian diarahkan untuk mendorong transisi UMKM ke sektor formal atau adanya keberlanjutan usaha tentunya untuk kedepannya. UMKM ini kan usaha yang sangat menarik, Mbak. Usaha yang menarik dan usaha yang betul-betul langsung di masyarakat. Kadang-kadang memang kesulitannya itu di masyarakat itu mereka pengennya tetap seperti yang mereka lakukan. Mereka lakukan seperti di tempat saya itu ada pelaku usaha batik. Mereka tidak mau mengakses apapun, tapi mereka berusaha sendiri. Berusaha sendiri, dan ini kebetulan mungkin dari bagian yang takdir baiknya. Dan menjadi percontohan, Mbak.
Jadi percontohan. Jadi percontohan. Dan pengusaha batik ini harganya sudah betul-betul fantastis. Iya, harganya sudah wow gitu ya Kang ya. Mereka melalui usaha sendiri dan mereka melalui mungkin karena belajar itu Mbak, sehingga bisa membangkitkan usahanya. Dan harganya fantastis Mbak, ada yang sampai 30 juta. Iya, dengan sudah mencapai harga segitu. Berarti kan kalau misalnya mereka mau naik kelas itu memang effortnya luar biasa tergantung banget karakternya, gitu ya, tergantung dari usaha sendiri. Tergantung dari karakter orangnya. Yang artinya bisa yang artinya bisa mensupport itu usaha kadang-kadang mereka kan hanya pengennya ya sepenting usaha lah, yang penting usaha, tidak mau bangkit, tidak mau maju. Tapi kalau memang dari pelaku itu sendiri pengen bangkit, biasanya mereka mencari inovasi-inovasi baru. Iya sih, sisi kreativitas itu juga penting pastinya Kang Mahdia. Kang, tapi kalau kita bicara soal sinergi atau kerjasama lintas sektor, begitu ya, antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan swasta, ini apa yang sudah dilakukan? Ada nggak untuk kemudian mengembangkan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan tentunya bagi UMKM di Jawa Timur? Kadang-kadang pelaku usaha ini juga, yang saya sampaikan tadi, pelaku usaha ini sulit untuk berkomunikasi Mbak. Sulit berkomunikasi, mereka itu pengennya melakukan apa adanya, sehingga misalkan kebetulan saya juga pernah bekerja sama dengan kampus, bekerja sama kampus untuk memberikan pembinaan, tapi mereka tidak respect Mbak. Jadi mereka ya apa adanya, bisa usaha sudah cukup seperti itu. Tapi itu gratis ya? Gratis Mbak, gratis karena melalui program. Kalau Komisi C sendiri memang mendorong terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang disalurkan Bank Jatim begitu untuk sektor produktif di Probolinggo Raya, Kang Mahdi? Iya, terkait dengan program atau pinjaman dari Bank Jatim atau BPR Jatim, kita selalu meminta dan mengupdate terkait dengan pelaku UMKM. Jangan sampai Bank Jatim atau BPR Jatim ini hanya fokus kepada para pengusaha-pengusaha besar. Kita tahu malah ada selentingan atau apa itu, bahasa yang tidak menyenangkan kalau pinjamnya para UMKM sulit, tapi kalau pinjam pengusaha-pengusaha gampang, sehingga kejadian-kejadian seperti fraud itu kan paling banyak dari pengusaha Mbak, bukan dari UMKM. Bukan dari UMKM ya. Kejadian kemarin itu menjadi pukulan berat bagi Bank Jatim, akhirnya para pelaku usaha kecil itu loh, kalau pinjam Bank Jatim kalau kecil sulit, tapi kalau besar gampang. Sehingga bisa cepat dibobol. Akhirnya menjadi ibaratnya kata-kata yang seperti itu ya Kang Mahdia, dan itu pasti menjadi catatan tersendiri tentunya bagi teman-teman di Komisi C. Nah, ini untuk kemudian menghindari agar tidak terkesan atau tidak hanya pelaku usaha di pusat kota saja yang mudah mendapat pinjaman, teman-teman di Komisi C seperti apa strateginya Kang untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang ada di pelosok pun itu mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama, pelayanan yang sama, gampang begitu untuk mendapatkan akses permodalan di bank? Kemarin teman-teman Komisi C yang kebetulan juga ada sosialisasi Mbak, sosialisasi itu selalu menggandeng Bank BPR atau Bank Jatim untuk memberikan informasi kepada konstituennya. Termasuk saya juga kita ngundang BPR dan memberikan informasi sehingga bisa mengakses bukan hanya pelaku usaha besar saja, tapi pelaku usaha kecil yang ada di pelosok-pelosok bisa terakses. Kebetulan konstituen teman-teman itu kan banyak di pelosok Mbak. Iya, betul-betul.
Artinya itu yang kemudian secara masif dilakukan ya, Kang Mahdi pastinya ya. Kang Mahdi, tentu harapan kita semua UMKM di Jawa Timur itu dapat tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan begitu ya, tentunya untuk menopang perekonomian. Betul, bukan hanya di Jatim, bukan hanya di wilayah kecil mereka, tapi nanti bisa semakin meluas. Begitu ya, dan pastinya memberikan kesejahteraan lah bagi rakyat Jawa Timur. Ya, Kang Mahdi, pada kesempatan ini untuk konstituen di Dapil Kang Mahdi, apa kemudian yang Kang Mahdi mau sampaikan? Monggo para pelaku UMKM untuk mengakses program yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa membangkitkan dan menggerakkan perekonomian. Ada program subsidi bunga yang melalui BPR Jatim namanya Prokestra. Teman-teman bisa menghubungi Bank BPR Jatim di daerah masing-masing. Baik, Kang Mahdi, terima kasih ya, matur nuwun sudah hadir. Nanti di podcast selanjutnya saya yakin Kang Mahdi pasti akan selalu hadir, karena ini demi memberikan informasi yang benar-benar sesuai, yang benar-benar transparan kepada masyarakat, begitu ya pastinya ya. Terima kasih Kang Mahdi, Bapak Haji Mahdi SESH, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 PSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur Jawa Timur, sampai di sini kebersamaan kita dalam program podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Kang Mahdi, ini anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 PSI Dapil Jatim 3 Kota Kabupaten Probolinggo dan Kota Kabupaten Pasuruan. Matur nuwun dulur Jawa Timur atas kebersamaan Anda bersama podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna mohon undur diri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.